Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 11 TKJ. Saya akan menjelaskan materi tentang wajan bolik. Wajan bolik. Pengertian wajan bolik. Wajan bolik (igon) adalah sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Fungsi wajan bolik. 1. Antena wajan berfungsi sebagai penghubung untuk mengakses suatu jaringan dari pusat ke PC home. 2. Dengan adanya sistem wireless LAN menggunakan antena wajan, kita bisa mengakses jaringan internet yang lebih cepat dan murah, bahkan bisa mengakses jaringan internet tanpa berbayar atau gratis. 3. Jaringan wireless LAN menggunakan antena wajan memberikan suatu layanan yang tidak dapat disediakan oleh jaringan kabel. Bahan-bahan untuk membuat wajan bolik. Yang pertama, wajan diameter 36 inch, semakin besar diameter semakin bagus. PVC, paralon tipis diameter 3 inch 50 cm. Tutup paralon 3 inch 2 buah. Aluminium foil 2,5 meter. Baut dan mur ukuran 12 atau 14 2 buah. Welan USB, double tap dan lakban. Kabel UTP Cat 5 15 meter merek AMP dan perpanjang USB. Alat untuk membuat wajan bolik. 1. Penggaris, baja 30 cm, 2. Pisau atau cutter, 3. Solder dan timahnya, 4. Gergaji besi, 5. Obeng dan tang. Cara membuat wajan bolik. 1. Menyiapkan seluruh bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat wajan bolik. 2. Wajan bolik yang sudah dilubangi pada bagian titik tengah kurang lebih seukuran baut 14, rapikan lubang dengan menggunakan kikir. Ada yang perlu diperhatikan sebelum membuat alat ini. Ukuran kedalaman wajan serta diameternya juga harus diketahui terlebih dahulu. Fungsinya untuk mengetahui jumlah feeder pada wajan. Kemudian potong PVC paralon sepanjang 30 cm. Jangan lupa memberikan tanda pada jarak feeder yang telah dihitung di atas tadi. Tanda tersebut sebagai penanda pada bagian yang tidak boleh terdapat aluminium foil. 4. Siapkan dop paralon tertutup berukuran 3 inch. Buatlah lubang pada wajan seukuran baut agar dop bisa menempel. Pasanglah dop bagian dasar wajan serta dikuatkan dengan baut. 5. Selanjutnya melubangi dop 3 inch sebesar baut 12, kemudian baut dop ukuran 3/4 inch pada bagian titik tengah. Pasang aluminium foil pada dop atau penutup PVC paralon yang akan dipasang di ujung PVC. Sediakan modul modem USB WLAN yang masih berfungsi. Jangan lupa memberikan isolatif pada bagian tutup modem agar aman saat diguyur hujan. 7. Akan lebih baik lagi dengan memberikan karet pelindung di modem USB. 8. Selanjutnya buatlah lubang pada paralon yang berukuran 3/4 inci dengan jarak 5 cm dari ujung paralon. Fungsinya adalah untuk menempatkan modem. 9. Agar lebih terlindungi, PVC paralon menggunakan aluminium foil. Bungkus seluruh bagian kecuali feeder. Buatlah lubang yang seukuran dengan ujung USB modem dengan jarak 5 cm dari ujung PVC. Kemudian masukkan pada lubang sampai ujung USB modem tampak terlihat. 11. Langkah selanjutnya memasang dop yang telah disiapkan tadi pada PVC paralon. 12. Memasang PVC ke wajan yang telah ditaruh dop sebelumnya. Kuatkan sampai sekiranya aman untuk tidak jatuh. 13. Proses pembuatan wajan bolik sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi usaha produk casing komputer. Pengertian.
Casing komputer adalah kotak atau rumah tempat terletaknya prosesor, CPU, motherboard, dan peranti-peranti yang lain. Fungsi dari casing komputer. Fungsi casing komputer untuk melindungi semua perangkat hardware pada komputer. Dengan casing ini, maka sebuah hardware yang lainnya akan dijamin lebih aman terhadap debu dan benturan. Jenis-jenis casing komputer. 1. Casing desktop merupakan sebuah casing untuk komponen-komponen komputer yang berbentuk kotak. Casing ini memiliki ukuran lebar sekitar 35-40 cm dan memiliki panjang 55-60 cm. Casing ITX merupakan sebuah casing rancangan yang baru dengan sebuah desain yang lebih keren dan simpel. Casing tower memiliki kapasitas sebuah ruangan yang lebih besar atau luas serta suhu yang ada di dalamnya tidak cepat panas dan lebih mudah jika ingin menambah sebuah komponen-komponen komputer lainnya. Jenis casing tower. Casing mini tower, casing middle tower. 4. Casing gaming biasanya memiliki suatu ukuran yang sangat besar dan luas, karena casing ini menyesuaikan dengan hardware yang akan digunakan untuk kebutuhan gaming dan editing. Cara membuat casing komputer. 1. Langkah pertamanya, permukaan kayu diketam atau diserut. 2. Setelah itu kayu disambung menggunakan lem kayu. Selanjutnya dipres menggunakan karet ban. 3. Setelah lem kering, buat mal pada kertas dan taruh di papan, kemudian kayu diukir sesuai keinginan kita. Lalu siapkan thinner. Thinner adalah kayu yang dibelah dengan ketebalan 1 mm. Selanjutnya siapkan gambar motif. 5. Setelah itu rekatkan thinner pada kayu yang sudah diukir tadi. 6. Langkah terakhir, amplas lalu pernis untuk proses finishing. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.